warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dinar Saputra dengan NIM 23106112100086 dengan asisten dosen Bang Muhammad Raffi Amrullah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang job desk pada praktek ilmu ukur lahan dan perpetaan. Di sini saya akan menjelaskan job desk perintis. Merintis dalam bidang kehutanan biasanya merujuk pada seseorang yang membuka, membangun, atau memulai kegiatan kehutanan di suatu wilayah yang baru, terutama yang sebelumnya belum pernah tergarap atau belum pernah dikembangkan. Ini biasanya dalam konteks konservasi, rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, atau kegiatan sosial. Job desk utama dari perintis adalah untuk membukakan jalan atau akses jalan untuk kompasmen dan klinometer agar memudahkan dalam perhitungan pembidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Oktavian Ramadhani dengan NIM 21231061131116 dengan di kelompok 16B dengan asisten Bang Bintang Kesuma Wardana. Di sini saya akan menjelaskan fungsi jalan dan job-job jalan yang ada di praktek ilmu ukur lahan dan pemetaan. Jalan berfungsi sebagai penanda P1, P2, dan P3 dan seterusnya. Job jalan diberi penanda menggunakan lakban setinggi pengukur kilometer dan kompas. Jalan diarahkan kompas men untuk menancapkan titik yang dimana ada kelerengan yang akan diukur dengan menggunakan alat kilometer. Pengukuran kemiringan lahan dalam kegiatan survei jalan dapat digunakan bersama dengan alat lainnya mengukur kemiringan lahan yang penting dalam perencanaan, pengolahan hutan, dan analisis lingkungan. Dengan demikian, jalan kehutanan memainkan peran penting dalam kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pengolahan hutan serta dalam survei lapangan secara umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Septiandi dengan NIM 231061131001 dari kelompok 14B dengan asisten Bang Doni Indra Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan GPS pada praktik profil ilmu ukur lahan tahun 2025. Nah, di sini kita menggunakan GPS untuk menentukan koordinat X, Y, dan elevasi. Yang mana elevasi sendiri merupakan suatu ketinggian tempat atau biasanya yang kita kenal dengan MDPL. Nah, sebelum kita menggunakan GPS, pastikan GPS sudah dikalibrasi atau kita sesuaikan dulu agar data yang kita ambil lebih akurat. Sekiranya itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi, NIM 23106112100042, kelas B1, kelompok 19B dengan asisten dosen Bang Yohanes Kristianto. Jadi job desk saya di sini sebagai penggunaan alat kompasmen dan klinometer. Sebagai kompasmen itu 1. Menentukan arah mata angin, 2. Menembak lurus arah azimut yang sudah ditentukan dan mengarahkan perintis untuk membuka jalur, 3. Memastikan jalur-jalur lurus sesuai dengan azimut yang sudah ditentukan. Penggunaan alat klinometer itu 1. Untuk mengukur kelerengan lahan, 2. Menentukan beda tinggi antara P1 dan P selanjutnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Putri Hamzah dengan NIM 231061220108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau prosedur praktik.
Yang pertama yaitu tentukan titik pengambilan jarak profil, azimut garis profil, carilah koordinat dan elevasi sebagai titik awal dengan menggunakan aplikasi Avanza Map. Yang kedua yaitu buatlah jarak profil sepanjang pal batas untuk menentukan dua pal batas yang berurutan menggunakan aplikasi Avanza Map. Pelurusan dilakukan sepanjang pal batas. Yang ketiga yaitu setiap titik ukur dapat ditandai dengan jalon atau titik bantu atau juga bisa sering kita sebut ajir dengan jarak ruas atau segmen maksimal 10 meter. Titik-titik ukur ditentukan di lapangan pada perubahan lereng mikro. Angka keempat yaitu sepanjang jalur dibersihkan selebar kurang lebih 0,5 sampai 1 meter menggunakan arit atau parang. Langkah kelima yaitu lakukan pencarian koordinat dan elevasinya pada titik awal dan titik akhir dengan menggunakan aplikasi Avanza Map. Langkah yang keenam yaitu lakukan pengukuran setiap jalur profil, yaitu jarak miring dan kemiringan lereng minimal 20 ruas jalur profil. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 231061121010 6. Saya dari kelompok 15B dengan asisten Bang Ashraf Widat. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang dipakai pada praktek IUL dengan materi profil. Metode yang dipakai pada saat praktek profil yaitu metode interpolasi dan ekstrapolasi. Metode interpolasi adalah metode yang menggunakan pengukuran yang sudah tahu nilai akhirnya. Sedangkan metode ekstrapolasi adalah metode yang masih belum tahu nilai akhir dari suatu data. Metode interpolasi adalah metode yang menggunakan 3 jalon dan jalon ketiga sebagai nilai akhir sementara karena nilai akhirnya sudah diketahui. Sedangkan metode ekstrapolasi kita masih belum mengetahui nilai akhir pada suatu metode. Biasanya metode ekstrapolasi ini kita yang menentukan sampai kapan nilai terakhirnya itu, atau ditentukan oleh adanya perkebunan warga atau sampai ketemu pal batas. Pada saat praktek profil yang kita pakai adalah kedua metode tersebut. Yang pertama metode interpolasi dan metode ekstrapolasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.